sahabatku, kembali bertemu dengan Ibu di video pembelajaran kali ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 3. Yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi menemukan informasi penting pada teks eksplanasi. Cara menemukan informasi dari sebuah teks adalah mendengarkan teks yang dibacakan orang lain. Setelah mendengarkan teks yang dibacakan, kalian dapat menyampaikan atau menulis hal-hal penting atau pokok yang terdapat dalam teks tersebut. Kalian juga bisa menemukan informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi yang dibacakan orang lain. Teks eksplanasi berisi tentang fakta-fakta yang mendukung dari suatu peristiwa yang diceritakan tersebut. Tujuan penulisan teks eksplanasi adalah menjelaskan serangkaian proses dari suatu gejala atau fenomena, baik alam maupun sosial, secara ilmiah berdasarkan fakta. Teks eksplanasi menjelaskan hubungan sebab akibat. Dalam menulis teks eksplanasi wajib menggunakan kosakata baku, yaitu kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Berikut akan disajikan contoh beberapa kata baku dan tidak baku. Cermatilah. Pada kolom sebelah kiri merupakan kata baku, sedangkan pada kolom sebelah kanan adalah kata tidak bakunya. Perhatikanlah penulisan masing-masing kata di bawah ini. Kata baku menulis, tidak bakunya adalah nulis. Aktif-aktif, foto-foto, paham-paham, bus-bis, capai-capai, izin-izin, ikhlas-ikhlas, kiai-kiai. Perhatikan penulisannya. Berikut disajikan contoh teks eksplanasi menyalurkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam seperti aliran air sungai, panas bumi, aliran angin, dan sebagainya.
Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit listrik, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara. Tegangan ekstra tinggi atau sutet yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui sutet yang melintasi wilayah pegunungan dan hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Setelah kamu mendengarkan teks eksplanasi yang dibacakan, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Yang pertama, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk pembangkit energi listrik? Ya, jawabannya adalah air, panas bumi, angin, dan sebagainya. Pertanyaan kedua, apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Jawabannya adalah mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Sedangkan penurun tegangan listrik bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada pada rumah. Setelah mendengarkan teks eksplanasi yang dibacakan, maka temukanlah informasi penting dalam setiap paragraf. Tuangkan pada diagram berikut ini, lalu presentasikanlah. Yang kedua, muatan ilmu pengetahuan alam. Dengan materi proses menyalurkan energi listrik. Pada kegiatan sebelumnya, kita telah belajar tentang cara energi listrik dihasilkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana proses menyalurkan energi listrik. Amatilah gambar berikut ini. Dalam kehidupan kita, sudah tidak bisa lepas dari energi listrik. Seluruh aktivitas bisa dikatakan bergantung kepada listrik. Ketika listrik mati, apa yang kita rasakan? Ya, kehidupan seolah-olah berhenti. Akan tetapi, tahukah kalian bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita? Mari kita pelajari. Berikut akan disajikan bagan proses penyaluran energi listrik. Silahkan kalian amati dengan cermat. Yang pertama, pusat pembangkit energi listrik. Yang kedua, saluran penghantar. Yang ketiga, transformator penaik tegangan. Keempat, jaringan transmisi tiang sutet. Kelima, transformator penurun tegangan. Keenam, jaringan distribusi. Ketujuh, kotak listrik di rumah. Kedelapan, jaringan distribusi. Perhatikan nama bagian beserta fungsinya.
Selanjutnya, anak-anakku semuanya, perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, apa yang kalian dapat ceritakan? Silahkan kalian tuliskan di buku catatanmu. Kegiatan terakhir dari pembelajaran kita adalah kita akan melakukan percobaan tentang pemanfaatan energi listrik alternatif. Praktekkanlah dan dokumentasikanlah dalam video sederhana berdasarkan alat dan bahan yang sudah kalian persiapkan. Lakukanlah percobaan dengan langkah-langkah sesuai dengan yang telah tertulis pada lembar kerja yang terdapat pada LKPD yang telah kalian terima. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa, jagalah kesehatan. Ikutilah protokol kesehatan. Tetap semangat dalam belajar. Sekian dan